Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi mengenai peran kita dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Begitu cepat waktu berlalu, kita telah mendampingi murid kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan kita sadari bahwa sekolah seyogyanya mengembangkan budaya positif untuk membangun karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita telah belajar bersama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar berkata, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Sekolah yang kita diami saat ini dianggap oleh masyarakat, dalam hal ini orang tua, sebagai tempat persemaian untuk menumbuhkan benih atau siswa untuk tumbuh, hidup, dan berkembang menjadi benih yang baik. Tempat persemaian benih ini diharapkan mengantarkan cita-cita setiap benih untuk membentuk sebuah kebudayaan sebagai peradaban bangsa yang kita harapkan melalui pendidikan. Filsafat kedua Ki Hajar Dewantara yaitu perubahan. Bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu selalu berubah, dinamis, tidak boleh statis. Dalam pemeliharaan kebudayaan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan pun sama, harus bergerak sesuai zaman. Apabila kita maknai terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pembelajar berkewajiban memberikan pengajaran kepada siswa kita untuk memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Peran kita sebagai guru penggerak yaitu mampu menumbuhkan sekolah yang berpihak kepada murid. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu selalu berubah dan akan terus berubah. Dengan pesatnya kemajuan teknologi akan mempersempit pertukaran ilmu, informasi, bahkan pertukaran budaya akan terjadi, baik budaya positif ataupun negatif. Hal ini akan menjadi tantangan untuk kita agar mampu menyaring nilai budaya yang masuk supaya budaya yang ada tidak tergerus oleh zaman. Disinilah kita dituntut untuk memaknai tujuan pendidikan kita sehingga kita bisa menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan pendidikan kita. Kita sebagai pendidik hanyalah manusia biasa, dan kita sadari bahwa sebagai pendidik dipengaruhi oleh interaksi dan cara kerja pikiran kita serta emosi sebagai aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik. Di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Dengan harapan mampu mengembangkan diri sendiri, orang lain, memimpin pembelajar, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Kita juga berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri sesama serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Sebagai guru penggerak, kita memiliki peran di lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran yang pertama yaitu pemimpin pembelajar. Kita diharapkan mampu mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Selanjutnya menjadi coach bagi guru yang lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Secara sederhana, berkolaborasi. Guru penggerak haruslah punya pandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi positif dengan rekan yang lain. Mereka yang membuka lebih banyak ruang dialog positif antara guru dengan pemangku kepentingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan itu semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dan guru. Guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Terakhir, guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktis di sekolah dalam wilayahnya.
agar komunitas praktis ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam menghadapi perubahan zaman, guru perlu berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan. Menggandeng sesama dengan mentransformasikan menjadikan harapan bersama merupakan sebuah desain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Segala upaya gotong royong yang diperlukan demi pencapaian harapan bersama tersebut merupakan visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Secara tidak langsung, kita membantu sekolah untuk memenuhi standar pendidikan nasional. Misalnya saja, profil murid dan lulusan visi memberikan gambaran mengenai standar kompetensi lulusan sekolah yang kita miliki. Dari sini kita tahu betapa pentingnya memiliki visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid-murid yang ada di sekolah. Sehingga murid kita bisa tumbuh dengan maksimal, mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Kita telah belajar bersama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai, peran, dan guru penggerak, visi guru penggerak. Untuk mendukung semua itu, kita perlu memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk membantu kita mencapai visi guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajar, kita diharapkan mampu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, maupun posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi, itu akan mendukung perilaku positif yang ada di sekolah. Pada modul ini saya telah mempelajari strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Saya memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak sesuai ataupun tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, saya mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin, salah satunya yaitu kontrol yang diterapkan dalam modul ini, yaitu kontrol sebagai manajer, di mana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Di sini saya mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Hal yang paling menarik yang kita bisa temui di modul ini yaitu kita bisa membuat murid memperbaiki kesalahan tanpa membuat mereka sakit hati. Cara pandang saya berubah drastis tentang budaya di sekolah setelah menerima modul ini. Dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkan dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika saya mencoba menerapkan di kelas, penerapan disiplin yang dilakukan dalam situasi merdeka bukan karena tekanan, tetapi karena kesepakatan.
mereka meyakini siswa sendiri, meyakini yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang telah dibuat. Pada akhirnya yang saya rasakan, keinginan untuk melaksanakan keyakinan ini datang dari siswa atau yang kita sebut dengan motivasi internal. Motivasi ini dapat diwujudkan dengan cara restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Namun, memang tidak semudah itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan dirinya sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah seorang manajer, tapi yang perlu diperbaiki adalah kapan kita meletakkan posisi kontrol yang tepat dalam menghadapi siswa kita. Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya tidak sadar pernah menerapkannya, seperti memvalidasi tindakan, berusaha menstabilkan identitas, bahkan dengan menanyakan keyakinan. Terkadang dengan nada tinggi kita menyampaikan, "Kamu mau jadi orang seperti apa?" Kan sering mungkin kita tambahkan, "Kok kamu jadi anak nakal?" Tapi setelah mempelajari modul ini, kita tahu proses restitusi yang sebenarnya. Selain komponen yang sudah tertuang dalam modul ini, kita juga bisa menyesuaikan posisi kontrol dan penerapannya sesuai dengan budaya yang ada di kita. Kita tidak bisa menyamakan penerapan metode ini dengan daerah lain. Maka dari itu, kita tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki yang ada pada masyarakat kita. Kemajuan dari perubahan itu sendiri haruslah berakal dari nilai budaya pada masyarakat tersebut. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, dan sebagai seorang penggerak, hendaklah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Bertransformasi dalam dunia pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai profil Pancasila, juga mempunyai rencana dan visi untuk perubahan dalam pendidikan dengan mengimplementasikan perilaku positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.